Halo, selamat datang di video product training. Hari ini kita akan bahas mengenai kompor yang ID Life ada, varian yang kita ada ya. Mohon dicatat dan dipelajari supaya bisa menjelaskan selling pointnya untuk customer. Oke. Nah, ID Life sementara ini ada 3 tipe kompor. Ini kompor listrik yang mini, ini kompor listrik yang besar. Ntar kita jelaskan. Ini kompor induksi. Oke. Ingat kembali cara jual ID Life itu harus 3 selling point. Apakah itu 1 dari sisi harga, 2 dari sisi spesifikasi, 3 dari sisi bonus aksesoris ya. Oke. Mari kita mulai dari produk yang pertama. Ini IL401S. Kenapa kecil? Ini biasanya untuk panasin air aja, oke? Untuk masak yang kecil-kecil, tumis mungkin, tapi nggak bisa untuk deep fry. Deep fry itu untuk penggorengan yang pakai minyak banyak, ya. Ini sering dipakai di kos-kosan, target marketnya kos-kosan atau cuma masak-masak Indomie, dan juga sering dipakai untuk orang komunitas kopi atau teh, ya. Mereka bisa pakai cangkir yang stainless, taruh di sini ya. Nah, ini tetap panas ya. Jadi kompor listrik ini tetap panas ya. Keunggulannya aja ini nggak usah pakai gas. Jadi kompor listrik itu cuma keunggulan itu aja ya. Ini wattnya kecil cuma 500, jadi jangan harap ini bisa panasnya seperti kayak kompor gas ya. Soalnya ini 500 watt. Jadi kecil, limitasinya tidak bisa menggoreng yang minyak banyak, kopi, teh, atau cuma bisa tumis-tumis. Oke, ini 401S dan dari sisi harga murah sekali ya. Kita nggak perlu beli kompor besar untuk memasak. Oke, kedua kita ke kompor listrik lagi nih ya, tipe 402. Ini ada 2 tungku ya. Ini walaupun temperaturnya 0 sampai 5 tetap wattnya sama aja ya. Wattnya sama aja kanan kiri. Jadi mereka kalau kita pakai setengah, wattnya cuma pakai setengah. Kalau pakai 2, mereka wattnya pakai 2. Oke. Nah, ini kalian bisa pelajarin diameter ininya untuk pancinya. Oke. Kompor listrik semua harus wajannya yang rata ya, tidak boleh yang bulat, harus rata. Jadi bagian bawahnya harus bisa menyentuh. Oke. Ini seperti bisa kayak kompor gas. Ini cukup 1000 watt bisa untuk menggoreng. Bisa untuk apa aja ya. Ini bisa mudah dibersihkan semua ya, dan ini juga portable, gampang diangkat-angkat. Cocoknya di mana? Oke, biasanya ini untuk pasaran, untuk ya apartemen yang nggak mau ribet pakai tabung gas, pakai listrik. Tetap ini panas ya, jadi kompor listrik ini tetap panas. Nah, jadi mudah dibawa. Nah, ini juga ada pasaran untuk orang yang jualan di mall. Jualan di mall tuh biasanya tidak boleh pakai tabung gas. Mereka jadi pakai kompor listrik ya, untuk panasin sup kayak apa di mall. Nah, mereka boleh pakai ini. Sering juga ini dipakai untuk di kapal yang mungkin yang di tengah laut, mereka nggak boleh bawa gas, jadi harus pakai kompor listrik ya, seperti ini. Sangat mudah dibawa-bawa, mau camping, mau ke villa dengan keluarga, pakai ini ya. Jadi keuntungannya kompor listrik dari kompor gas: 1, tidak perlu pakai tabung gas, itu aja ya. Tetap panas, tetap bisa bahaya kalau kena tangan. Oke. Nah, kita lanjut selanjutnya ke tipe yang best seller kita, 201 kompor induksi. Nah, kita jelasin kenapa kompor induksi ini sekarang paling unggul di teknologi kompor. Oke, pertama, kompor induksi sangat ringan, bisa dibawa kemana-mana ya. Kita punya ini penampakannya semua dari kaca, mudah dibersihkan, dan tombolnya semua sudah dari kaca
Banyak merek-merek lain yang murah-murah, tombolnya ini masih bahan plastik. Lama-lama itu kena kuku, sobek, kena air, bisa koslet. Kalau kita benar-benar kalau dari tampak atas tahan air, ya. Nah, kita punya juga dilengkapi dengan cooking mode-nya. Cooking mode-nya jadi kamu tinggal pencet mau masak apa kira-kiranya. Nah, tinggal habis itu pencet plus atau minus untuk naikkan atau turunkan kepanasannya. Kita juga timer juga, ya. Ini jadi kalau bisa set 10 menit bisa mati sendiri. Nah, ayo kita diskusi keunggulannya kompor induksi itu apa. Kompor induksi satu, tidak perlu tabung gas, jadi tidak bakal ada resiko namanya gas bocor, ya. Tidak ada isi ulang. Kedua, masak di kompor induksi itu 2 kali lebih cepat, ya. Ini sangat penting dan hemat energi. Kalau 2 kali lebih cepat artinya kita listriknya lebih murah. Iya, perlu wattnya lebih besar daripada kompor gas, tapi dari secara perhitungan jangkau panjangnya jauh lebih murah daripada kamu isi gas, ya. Kamu tahu kan kalau gas itu kamu beli 12 kilo ya, yang segede gini, itu isinya nggak 12 kilo, segini pun juga, misalnya 10 kilo pun juga udah nggak bisa dipakai, soalnya tekanannya itu tidak kencang lagi. Nah, makanya itu kalau udah mau habis mereka bau. Nah, itu yang pas baunya itu sangat bahaya. Itu yang bisa memicu tabung gas meledak. Nah, itu makanya bahaya. Jadi kalau hitung-hitung secara ekonomi, kompor induksi ini jauh lebih murah. Nah, perbedaannya kompor induksi dengan kompor listrik ini tidak panas kalau dipegang, ya, cuman pancinya yang panas. Nah, itu spesial lagi. Oke. Selanjutnya, ini kalau pancinya diangkat, dia bakal otomatis mati sendiri. Oke, jadi itu safety lagi. Pancinya kosong, airnya sudah kering, dia tanpa ada apapun di pancinya, jadi udah kering ya, kamu lupa, dia bisa mati sendiri. Dia bisa deteksi kalau nggak ada bahannya, nggak ada apapun di pancinya, kepanasan terlalu tinggi, dia bisa mati sendiri. Nah, makanya banyak keunggulannya pakai kompor induksi. Satu, yang tidak bagus, yang mungkin orang tidak suka, mereka nggak bisa kayak masak diangkat-angkat, ya, soalnya pancinya harus nempel terus, ya. Jadi pancinya kan harus datar, nempel terus, jadi masaknya cuma diem aja, nggak bisa diangkat kayak wajan kayak kita mie-tek-tek gitu, nggak bisa. Oke. Nah, dari sisi panci, pemilihan pancinya ini harus dipelajari juga. Merek-merek murah yang seperti yang saya akan sebutkan ini dari pengalaman kita ya. Merek Kangguru, merek Cyprus, merek Bolde itu sering membuat kompor induksi ini panas, ya. Soalnya ada sensornya di bawahnya, Jadi kadar bahan dari panci tersebut yang membuat untuk berfungsinya induksi ini kurang bagus, ya. Jadi sepertinya gini, kalau emas misalnya 24 karat, mereka bisa bilang 14 karat. Jadi dia sensornya ini berat, ya, seperti kayak handphone cari signal di gunung, ya, berat gitu. Lama-lama sensornya ini panas, overheat, sensornya kalah gitu. Solusinya bukan dari pancinya, solusinya bukan dari kompornya, solusinya dia harus ganti panci, ya. Kalau kamu pakai induksi, jangan pakai panci ini lagi, tuker sama panci merek lain, ya. Kalau pakai merek ID Life, kita bergaransi sensor tidak bakal rusak, bertahun-tahun tidak bakal rusak. Jadi jangan pakai kompor induksi tapi pancinya yang murah-murah, ujung-ujungnya bakal rusak. Kedua, panci, ada yang orang bilang panci stainless biasa bisa nyala. Yes, benar bisa nyala kompor induksinya. Tapi balik lagi, sensornya itu bakal lama-lama panas, overheat, karena kadar untuk induksinya kurang, ya. Jadi tidak jangkau panjang. Sebaiknya cari yang
pancinya bawahnya berlubang-lubang. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, ya, berlubang-lubang kayak gini. Ini artinya ini bisa untuk setiap kompor, mau dari listrik, induksi, di kompor gas, sama satu lagi seramik. Ya, seramik itu kita nggak masukin karena sama aja sama ini, tapi ininya kaca atau seramik. Bedanya cuma di situ saja. Tapi induksi ini yang paling unggul saat ini. Ya. Jadi induksi kita angkat, ini panas, ini tidak panas. Jadi aman untuk anak-anak juga. Oke? Nah, jadi bagusnya juga ini kompor induksi kalau sudah dipakai, dia bisa mendingin sendiri, ya. Di sini ada kipasnya, dia bakal mendingin sendiri. Oke? Jadi dia ada safety feature-nya untuk cepat dinginkan. Ya, oke. Selling point-nya untuk semua ini kita mulai nomor 1, harga kita ini sangat murah dibanding merek-merek lain, simple, ya. Kedua, dari sisi spesifikasi ya cukup 500 watt. Emang kita perbedakan ini sama ini supaya ini untuk pasaran yang kecil, ya, pasaran yang untuk keperluannya tidak sampai masak-masak. Kalau dari sisi bonus aksesoris ya ini nggak ada. Oke. Ini jujur tidak banyak merek yang masukin kompor listrik ini, makanya pasarannya cukup luas. Ini dari kapal, dari jualan di mall bisa pakai ini. Harga juga cukup murah. Oke. Jadi alternatifnya dari tabung gas. Spesifikasi cukup untuk bisa masak apapun, mau goreng atau mau tumis, mau masak air, semua bisa. Oke. Nah, kompor induksi ini satu. Oke, harga saya bilang bukan paling termurah, tapi kita yang memberikan garansi dari harga sisi tidak begitu mahal, tapi memberikan garansi. Dari spesifikasi kita cukup unggul. Dari kaca ya, semua mudah dibersihin, tombolnya juga kaca. Nah, tadi saya udah jelasin kalau tombolnya terbuat dari plastik, lama-lama bisa sobek dan air bisa masuk, itu bahaya. Oke. Terus spesifikasi unggulnya lagi, kita ada cooking mode, ya, cooking mode gitu. Dan ini mudah dibawa-bawa. Dari sisi bonus aksesoris, ya ini tidak ada aksesoris. Oke. Ini kompor ini banyak yang tanya kapasitasnya kira-kira gimana. 25 kilo lah, 25 kilo besar sekali kok, ya. Jadi hampir masakan nggak sampai 25 kilo. Ini cukup kuat. Diameternya ini 26, tapi saya bisa sampai 30, 32 bisa kok. Kalau 32 kan misalnya cekung begini, bawahnya cuma 28, 30 masih bisa. Oke. Jadi memang kita sudah antisipasi ini dari 16 sampai 32 wajannya bisa semua. Oke, jadi satu kompornya cukup untuk semuanya. Mau masak air, mau goreng, apapun bisa aja. Oke, jadi sekian episode ini. Jangan lupa catat, pelajarin semua, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.